Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pungkas Kurniawan R, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Atap Salem, Kabupaten Brebes, dengan fasilitator Ibu Setiom SPD dan pengajar praktek Bapak Arif Yazid MPD. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, disiplin positif. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada anak masih berasal dari eksternal. Maka guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid sehingga muncul keinginan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan sehingga meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Keterkaitan budaya positif terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah,
maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, budaya positif terhadap nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang ketiga, budaya positif terhadap visi sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul budaya positif? Alhamdulillah, saya sudah memahami konsep-konsep inti. Modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah dan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata dapat berdampak negatif atau kurang baik bagi murid. Dampak tersebut diantaranya dapat merusak hubungan antar murid, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan yang paling menarik adalah dapat bersifat menghukum. Hal ini baru saya sadari setelah memahami modul 1.4. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah cara menangani murid. Seharusnya saya sebagai guru menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, bukan sebagai penghukum. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya sebagai guru sekaligus wali kelas menangani banyak situasi seperti murid masuk terlambat setelah jam istirahat, membuang sampah sembarangan, dan lainnya. Saya menanganinya dengan posisi kontrol sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 4. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat beruntung bisa mengetahui cara menangani murid dengan menggunakan segitiga restitusi yang berdampak positif terhadap perubahan sikap murid. Dan saya menjadi lebih termotivasi untuk terus menjadi lebih baik lagi sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya, sikap dan perilaku murid menjadi lebih baik. Hal itu karena motivasi internal pada murid mulai tumbuh dalam budaya positif dalam diri mereka. Yang perlu diperbaiki adalah saya sebagai guru harus menangani dengan posisi kontrol sebagai manajer dan harus terus belajar menjadi lebih baik lagi tentang budaya positif di sekolah. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol,
posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itu masih belum puas karena belum banyak perubahan positif yang terjadi pada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih senang karena perubahan yang lebih baik pada murid. Perbedaannya, sebelum mempelajari modul ini, murid tidak banyak berubah perilaku dan cenderung takut. Setelah mempelajari modul ini, dengan menerapkan posisi sebagai manajer, murid menjadi lebih aktif di kelas, perilaku dan sikap mereka menjadi senang. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekkan, namun hanya validasi tindakan yang salah. Berupa pertanyaan, seperti apa ya yang kamu lakukan sudah benar? Apa hal itu harus kamu lakukan? Bisa tidak berbuat lebih baik dengan mengikuti peraturan sekolah? Terus apa yang akan kamu lakukan setelah saya panggil? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Kolaborasi antar kepala sekolah, guru, dan wali murid sangat penting untuk bersama-sama mendidik anak. Dan perlu adanya kesepakatan keyakinan sekolah yang berpihak pada murid yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.